Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Shalom. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Amin. Puji nama Tuhan, mari kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa yang baik buat kasih setiamu yang tidak habis-habisnya dalam hidup kami. Dan saat ini Tuhan, kami mau meninggikan Engkau. Kami mau merayakan kenaikan-Mu Tuhan, bahwa Engkau sudah menang atas maut. Bahkan saat ini Engkau sudah berada di kerajaan surga. Bahkan Engkau menyediakan tempat bagi setiap kami umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersukacita atas perbuatan-Mu yang besar atas hidup kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Dia Allah yang hidup. Haleluya. Mari kita mau bersorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Tuhan yang pegang hidup kita. Amin. Haleluya. Dialah penebus kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku tahu Dia penolongku, darahnya tebus dosaku. Ku yakin, ku yakin Dia
Yes, Dia Allah yang hidup. Ku tahu Dia penolongku, darahnya hapus dosaku. Ku yakin, amin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku. Ku yakin, ku angkat banding. Dia telah menang atas maut, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hidup, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia bebaskanku. Ku kan bangkit, ku kan menari menyambut kerajaanmu datang. Yes, Dia Engkaulah penebus kami Tuhan. Engkau penebus yang hidup. Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia hiduplah, Dia penebusku. Dia penebusku. Dia penebusku. Dia hiduplah, amin. Penebusku. Dia hiduplah. Haleluya. Engkau penebus kami yang hidup Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau Yesus yang kami andalkan. Ku perlu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus,
kami andalkan di dalam hidup kami bukan harta, bukan kekayaan, bukan kedudukan, tapi hanya nama Yesus yang akan menjadi sandaran bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Engkau berfirman kepada setiap hidup kami Tuhan, umat-Mu. Biarlah setiap perkataan-perkataan yang disampaikan itu boleh mengubahkan setiap hati kami, mengubahkan seluruh hidup kami, sehingga hidup kami menjadi orang-orang yang terus berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau memenuhi dengan urapan yang khusus yang daripada-Mu Tuhan, dan Roh Kudus yang bekerja atas setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online. Untuk kali ini adalah khusus kita beribadah untuk merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Saya beri judul firman Tuhan untuk hari ini, kenaikan Yesus, keuntungan bagi gerejanya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, rancangan Allah terhadap manusia ketika Allah merencanakan untuk menyelamatkan manusia, itu diawali dari datangnya Yesus Kristus. Ketika dia datang, dia bekerja begitu efektif untuk menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dan dia disiksa, dianiaya. Dia mati di atas kayu salib. Dia dikuburkan. Tetapi firman Tuhan berkata, pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan ketika dia bangkit, dia melakukan rancangan Bapa yang luar biasa. Yaitu apa? Dia naik ke surga untuk menyediakan segala sesuatu untuk orang-orang yang percaya. 5 hal ini sudah terjadi. Tetapi masih ada 2 hal yang akan kita tunggu. Yaitu dia akan datang kembali. Untuk apa? Untuk menjemput gereja Tuhan. Dan gereja Tuhan yang masuk dalam kerajaannya adalah akan mengalami sebuah peristiwa yang kita nantikan, yaitu apa? Pernikahan dengan anak domba. Bapak Ibu yang saya kasihi, jadi betapa pentingnya kita sebagai gereja merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Karena jikalau Kristus tidak naik ke surga, tidak ada kemuliaan Kristus. Dan kalau Kristus tidak dipermuliakan, maka itulah kegagalan bagi gereja untuk menerima kemuliaan dari Bapa. Tanpa kenaikan Yesus, tidak ada yang namanya Pentakosta. Dan tidak ada yang namanya kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi betapa pentingnya pada hari ini kita merayakan kenaikan Yesus Kristus. Kalau begitu, apa pentingnya Yesus naik ke surga? Kita belajar dari firman Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-5 sampai yang ke-7. Perhatikan dengan baik, saya akan membacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Yohanes pasal 16 ayat 5 sampai yang ke-7. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun dari antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau akan pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan kepadamu,
adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku pergi, aku akan mengirimkan penghibur kepadamu. Yaitu apa? Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama yang kita perlu belajar, kenapa Yesus berkata, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Yang pertama yang kita perlu belajar adalah Tuhan akan meninggalkan damai sejahtera bagi gerejanya. Tolong dibaca Yohanes pasal 14 ayat 27. Jadi yang pertama Tuhan bilang ada lebih berguna bagi kamu gereja Tuhan, bagi kita gereja Tuhan, jika Tuhan pergi. Yang pertama, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Iya, itu jaminan Tuhan. Kalau Tuhan pergi ke surga, dia katakan dia akan tinggalkan damai sejahtera kepada kita. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan menjamin bahwa damai sejahtera yang diberikan kepada kita itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Nah kenapa demikian? Karena damai sejahtera di sini adalah berbicara tentang diri Yesus itu sendiri. Maka dia berkata, dia jamin kalau damai sejahteranya dia tinggalkan kepada kita, maka kita tidak akan takut, kita tidak akan gelisah, kita tidak akan gentar dalam hati kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa itu bisa terjadi? Bahwa kita tidak akan takut, tidak akan gelisah, dan tidak akan gentar. Roma pasal 5 ayat 1, tolong dibaca. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Tuhan berkata, itu kita dibenarkan oleh iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh Yesus Kristus. Perhatikan di sini bahwa kata dengan itu sebenarnya adalah terhadap siapa? Damai sejahtera terhadap Allah oleh karena Yesus Kristus. Terhadap itu artinya apa? Dalam kamus saudara nanti lihat pengertian terhadap itu artinya mengarah. Jadi damai sejahtera kita itu yang akan melengkapi orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan. Sehingga tidak takut, tidak gelisah, tidak gentar. Kenapa? Karena kita mengarahkan hidup kita kepada Allah. Allah yang adalah sumber damai sejahtera. Dan Allah adalah damai sejahtera itu sendiri. Jadi kalau kita hidup di dalam kekristenan ini, masih ada rasa takut, masih ada rasa gelisah, masih ada rasa gentar. Itu berarti kita dipertanyakan, apakah hidup kita ini ada damai sejahtera Tuhan? Karena orang percaya harus yakin Kristus sudah tinggalkan kepada kita damai sejahteranya. Pentingnya damai sejahtera ini untuk apa? Yang pertama, damai sejahtera ini untuk memelihara hati dan pikiran kita. Filipi pasal 4 ayat 7 dikatakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus. Dia akan memelihara. Apa yang dia pelihara? Itu hati dan pikiran. Kenapa harus dipelihara? Di dalam terjemahan yang lain, kata memelihara itu artinya menjaga. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Itu akan menjaga hati dan pikiran kita. Asalkan dalam Kristus. Kalau begitu,
Kenapa orang Kristen gelisah? Kenapa orang Kristen takut? Kenapa orang Kristen begitu gentar terhadap keadaan dunia ini? Karena tidak dijaga oleh damai sejahteranya Allah. Kenapa tidak dijaga? Karena kita tidak ada di dalam Kristus. Makanya ada banyak orang sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi kehilangan damai sejahtera. Kenapa? Karena mereka mengandalkan, mereka mengganti damai sejahtera itu dengan harta, uang, kekayaan. Mereka beranggapan harta, uang, dan kekayaan itu bisa menjaga hidup mereka. Ternyata tidak bisa. Banyak contoh-contoh yang sudah terjadi. Seorang pemilik bank di Italia ketika dia mengalami sakit COVID-19, tidak ada daya, kekayaannya, uang yang begitu banyak tidak sanggup memelihara dia. Anaknya berkata, kami orang yang punya harta banyak tapi tidak bisa memelihara orang tua kami. Kenapa bisa begitu? Karena mengandalkan sesuatu yang bukan dari Tuhan. Karena Tuhan berkata bahwa apa yang diberikan oleh dunia itu tidak sama seperti apa yang Tuhan berikan. Jadi dunia bisa berikan damai sejahtera? Bisa. Tetapi tidak sama, itu yang penting Bapak Ibu. Tidak sama. Kenapa? Karena dia tidak sanggup menjaga hidup kita. Yang kedua, Kolose pasal 3 ayat 15, tolong dibaca. Kolose pasal 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Iya, itu kata Tuhan. Tuhan berkata apa? Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Jadi saya sudah katakan tadi bahwa damai sejahtera itu siapa? Damai sejahtera itu adalah Allah sendiri. Damai sejahtera itu adalah Kristus sendiri. Kalau di dalam hati kita ada Kristus, ada perkataan Tuhan. Bagaimana kita bisa damai sejahtera hidup di dalam dunia ini? Kalau kita diperintah oleh Tuhan. Jangan ini, jangan itu. Ada banyak orang setelah melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, baru sadar. Itu namanya terlambat. Terlambat itu artinya telat. Tetapi pada hari ini, betapa hebatnya kenaikan Kristus ke surga menjamin hidup kita untuk hidup di dalam damai sejahteranya. Yang kedua, Yesus pergi ke surga untuk apa? Memulihkan penyembahan kita. Tolong dibaca lagi, Lukas 24 ayat 51. Lukas 24, 51, 52. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Iya, ketika Yesus terangkat ke surga, kata firman Tuhan, mereka itu siapa? Semua murid-muridnya. Di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 6, di sana dicatat ketika Yesus naik ke surga, di sana disaksikan oleh murid-muridnya. Berapa orang? 500 orang lebih. Dan ini adalah sebuah kesaksian yang sangat kuat bahwa Yesus benar-benar naik ke surga. Dan peristiwa itu adalah peristiwa pertama. Murid-murid Yesus, mereka menyembah kepada Yesus. Sujud menyembah bersama-sama. Biasanya kalau saudara nanti baca di dalam Matius pasal 28 ayat 9, ayat 16, 17, pasal 2 ayat 11. Yang menyembah itu satu orang. Ketika Yesus bangkit dari antara orang mati, Maria datang kepadanya dan menyembah, sujud menyembahnya. Beberapa murid yang ketemu dengan Tuhan waktu bangkit, mereka percaya Yesus bangkit, mereka menyembah. Tapi yang kali ini ketika Yesus terangkat ke sorga,
Perhatikan dengan baik. Alkitab berkata, ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga, mereka sujud menyembah kepadanya. Ini merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena penyembahan ini adalah sebuah kegiatan komunitas yang ada di sorga. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu, bila penyembahan kita di dunia ini benar, maka kita memiliki prospek untuk hidup dalam penyembahan surgawi. Contohnya, Wahyu pasal 4 ayat 10. Perhatikan, Wahyu 4 ayat 10. Baca. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Oh, jadi penyembahan di sini bukan sehari 2 hari, tapi diperagakan oleh 24 tua-tua. Penyembahan di sorga itu selama-lamanya. Makanya saya katakan, kalau kita di dunia ini males-malesan, menyembah boleh, enggak apa-apa. Kalau ada waktu aja, sudah dikasih target, harus doa, penyembahan, melenceng sana, melenceng sini. Itu enggak punya kapasitas, kita nanti punya kebiasaan baik. Karena di sorga tidak ada lain selain menyembah dan memuji Tuhan. Wahyu pasal 7 ayat 11, tolong dibaca lagi. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Iya. Siapa yang menyembah ini di pasal 7 ayat 11? Adalah petinggi-petinggi sorga. Jadi kalau kita tidak mau sujud menyembah Tuhan sejak dari sekarang ini, kita nggak punya bekal yang baik untuk masuk dalam kerajaan Tuhan. Karena penyembahan ini adalah model. Itu kehidupan nanti kita di sana. Tidak ada lain lagi. Kita tidak mendengar firman Tuhan lagi. Tetapi hanya 2 hal yang kita lakukan di sorga. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, dan menyembah Tuhan. Pasal 11 ayat 16-17 dibaca lagi. Dan ke-24 tua-tua yang duduk di hadapan Allah di atas tahta mereka tersungkur dan menyembah Allah sambil berkata, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang ada dan yang sudah ada, karena Engkau telah memangku kuasamu yang besar dan telah mulai memerintah sebagai Raja. Iya, penyembahan di sana adalah penyembahan yang terus menerus. Mereka lakukan dengan pujian. Mereka lakukan dengan penyembahan kepada Allah yang hidup. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Raja. Oh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Karena Dia menitipkan untuk supaya penyembahan kita dipulihkan. Orang yang terlatih untuk menyembah, dia pasti bisa memuji. Wahyu pasal 19 ayat 5. Wahyu pasal 19 ayat 5 di sana dikatakan, maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu, pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Ya, artinya semua struktur di dalam kerajaan sorga tidak boleh tidak. Ini harus benar-benar matang. Kalau kita matang ini dilakukan di dunia, maka kita akan melakukan di sana menjadi sebuah habit, menjadi sebuah kebiasaan surgawi. Yaitu apa? Penyembahan dan memuliakan Tuhan. Siapa yang menyembah dan memuliakan Tuhan di sana? Tuhan berkata, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, kecil ataupun besar, mereka akan memuji dan memuliakan Tuhan. Yang ketiga, kenapa penting Yesus naik ke surga? Yesus pergi untuk memulihkan sukacita kita. Lukas pasal 24 ayat 52 dibaca. Lukas 24 ayat 52.
Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Oh, haleluya. Ketika Yesus naik ke surga, selain mereka menyembah, tetapi ketika mereka pulang, Alkitab katakan apa? Mereka kembali ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Jadi lihat saudara, saya ingin membuktikan kepada saudara kenapa Yesus harus naik ke surga. Selama mereka bersama dengan Yesus, tidak banyak penampilan diekspresikan oleh murid-muridnya untuk bersukacita. Harusnya ketika Yesus naik ke surga, bukankah mereka kehilangan gurunya? Bukankah mereka kehilangan Yesus? Bukankah mereka harus berduka cita seperti Yohanes tadi dibacakan? Mereka akan berduka cita ketika Yesus bilang saya mau naik ke surga. Tetapi ketika mereka mengerti pentingnya dia harus naik ke surga, Alkitab mencatat terjadi perubahan. Mereka kembali ke Yerusalem ketika Yesus naik ke surga. Mereka sangat bersukacita. Kenapa mereka sangat bersukacita? Lukas pasal 24 ayat 53 dibacakan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ternyata itu adalah kunci. Saudara mau bersukacita? Dan sukacita itu penuh sampai kedatangan Tuhan? Kita harus tetap menjaga bait Allah dan hidup di dalam bait Allah. Alkitab katakan 1 Korintus 3 ayat 16, kamu adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kamu. Bagaimana kita bisa bersukacita terus menerus kalau di dalam hidup kita ada roh Allah. Jadi itu yang Tuhan titipkan kepada kita. Sukacita di dalam diri kita menjadi sukacita yang penuh. Orang Kristen yang kehilangan sukacita, dia tidak memiliki roh di dalam hidupnya. Kenapa? Karena hidupnya tidak memperhatikan bait Allah ini. Hidup yang tidak menjaga bait Allah ini adalah hidup yang konyol. Kenapa konyol? Karena tidak membersihkan hidupnya. Bahwa hidup kita ini adalah tempat tinggalnya bait Allah. Kalau tempat tinggalnya roh Allah. Kalau roh Allah tetap ada di dalam hidup kita, saya pastikan Bapak Ibu tetap akan bersukacita. Maka jaminan Tuhan bahwa ia harus pergi. Untuk apa? Dia mau menyediakan tempat bagi kita dan Yesus sudah ada di sana. Dia menyediakan tempat bagi kita. Kenapa? Karena dia tahu kita adalah pemilik tempat yang dia siapkan. Dan kalau kita bersekutu dengan dia, oh itu terjadi yang namanya sukacita yang melimpah. Kita tidak akan mengingat lagi penderitaan kita di dunia ini. Bapak Ibu, kenapa? Karena kita pergi. Di sana sudah disediakan tempat. Untuk apa? Untuk hidup bersekutu dengan Tuhan. Jadi Yesus pergi untuk meniadakan kegelisahan, ketakutan. Supaya kita hidup penuh dengan sukacita. Yohanes 14 ayat 1 dia katakan, jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Karena aku yang memberikan kepadamu sukacita itu. Yang keempat, Yesus pergi untuk datang kembali. Wah, itu yang membuat saya setiap hari, setiap waktu, setiap saat saya di dalam doa selalu tertuju kepada Tuhan. Tuhan, kapan engkau datang kembali? Perhatikan dengan baik. Yohanes 14 ayat 3 dikatakan, tolong dibaca. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Iya, aku akan datang kembali. Kenapa dia datang kembali? Karena dia sudah pergi. Kenapa dia pergi? Bukan untuk sekedar
Keluar dari suasana dunia ini bahwa saya tidak akan dianiaya lagi. Tapi dia pergi untuk mempersiapkan sebuah tempat supaya kita orang yang percaya akan ada di sana bersama-sama dengan dia. Dan dia katakan kalau sudah selesai, dia akan datang kembali. Inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang percaya. Inilah yang menjadi kerinduan kita sebagai orang Kristen. Kita tidak bisa tinggal di dunia ini berlama-lama. Ada banyak orang begitu betah dengan dunia ini. Kenapa? Karena hidupnya ada dua. Hidup duniawi dan hidup di dalam daging. Jadi mereka tidak berani tinggalkan dunia ini. Tapi kita orang percaya. Kita di dunia ini hanya sementara. Ada banyak orang berusaha untuk tetap tinggal di dunia. Makanya dia berjuang untuk A, B, C. Menyingkirkan yang lain supaya saya tetap eksis. Tetapi kita orang percaya. Kalau dia datang kembali. Dia akan menjemput kita. Dua hal yang akan kita terima. Kalau dia datang kembali. Yang pertama. Kita akan menjadi mempelai Kristus. Kita akan dinikahkan dalam pernikahan anak domba. Itu yang hanya dinikahkan mereka gereja Tuhan yang sempurna. Sempurnanya di mana? Mereka hidup di dalam kasih, mereka hidup di dalam kekudusan, mereka hidup di dalam kebenaran. Mereka ini yang hidup akan dinikahkan dengan Tuhan. Mereka akan menerima mahkota dan menerima pahala. Yesus pergi untuk datang kembali supaya gereja Tuhan diangkat untuk menjadi mempelainya dan menerima pahala dan mahkota. Amin. Haleluya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara tetaplah setia kepada Tuhan. Tetaplah mantap. Sebentar lagi, tidak lama lagi. Ada banyak orang berkata, setelah COVID-19 bukan berarti berakhir, tetapi akan datang lagi yang lain yang lebih mengerikan. Di Australia sudah ada beberapa orang mati gara-gara makan buah yang ada bakteri yang saya lupa nama bakterinya, tetapi sudah mulai membunuh. Nah itu kalau datang lagi di Indonesia, saudara kita semua tidak ada tempat untuk dunia ini. Kita punya tempat untuk menerima damai sejahtera, sukacita di dalam kerajaannya. Haleluya. Kita akan menyanyi sebuah lagu. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Marilah kita mau serahkan seluruhnya kepada Tuhan. Karena dia adalah sahabat kita. Yesus, Engkaulah kerinduan kami. Tiada seperti Engkau. Bawaku dekat, jangan lepaskan. Ku serahkan seluruhnya kepadamu, sahabatku. Kau yang kurindu. Kau yang kurindu. Tiada sepertimu. Tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikan. Tak ada yang menggantikanmu. Dekat hangat pelukan. Dekat hangat pelukanmu. Bawa diriku mendekat padamu. Bawa diriku mendekat padamu. Oh, kau kurindu.
Kaulah yang kuperlukan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu Berada di dekatmu. berada di dekatmu. Katakan lagi bahwa ku dekat. Bahwa ku dekat. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan. Ku serahkan seluruh. Ku serahkan seluruhnya Kepadamu sahabatku. kepadamu sahabatku. Oh, kau yang ku rindu. Kau yang ku rindu. Tiada sepertimu Tuhan. Tiada sepertimu. Tak ada yang menggantikan. Tak ada yang menggantikanmu. Dekap hangat pelukan. Dekap hangat pelukanmu. Oh, terima kasih Tuhan. Bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu Tuhan. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekat. Kau ku rindu Tuhan Yesus. Kami rindu Kau. Kau ku rindu. Kaulah yang ku perlukan. Kaulah yang ku perlukan, yang ku rindu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Berada di dekatmu. Oh Tuhan. Haleluya. Inilah kerinduan kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Betapa rindunya kami untuk terus bersekutu dengan Engkau. Karena untuk itulah Engkau pergi menyediakan tempat bagi kami. Supaya kami dapat terus bersekutu. Karena ketika kami bersekutu dengan Engkau, maka akan terus kami hidup di dalam damai sejahtera, sukacita, penyembahan yang terus menerus kepada Engkau. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami merindukan hari itu di mana sukacita kami menjadi penuh. Oh kami bersyukur. Kami bersyukur Bapa. Engkau sudah memberikan kebenaran firman-Mu bagi kami. Supaya kami terus memiliki pribadi-Mu. Kami terus menghargai pribadi-Mu. Biarlah pribadi-Mu memerintah atas kami. Dan menjagai hati dan pikiran kami. Supaya kami tetap berada pada jalur kebenaran Tuhan. Biarlah kami mau hidup di dalam penyembahan kepada Engkau. Kami mau hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita kepada Engkau. Karena kami tahu kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi. Inilah yang membuat kami menjadi kuat. Kami mau terus bersukacita. Walaupun di antara kami, di dekat kami, di sekitar kami,
tidak dapat menjamin hidup kami untuk selama-lamanya. Tetapi dirimu, damai sejahtera-Mu dapat menjamin hidup kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus, berkati akan semua kami, anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu. Biarlah mereka tetap mantap mempersiapkan diri hidup mereka benar di hadapan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan biarlah berkat Tuhan ini melimpah dalam hatimu dan akan terus mengalir di dalam dirimu. Kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan selalu ada di dalam hidupmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.